Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore Bapak Ibu. wabarakatuh. Ya, Selamat sore, Sore Pak. Pak Karsi. sehat semua ya Pak Bu ya. Alhamdulillah Sore Pak sehat. Karsi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, ya untuk mengawali pada IHT di kesempatan kali ini, mohon berkenannya untuk Bu Novita untuk memimpin berdoa terlebih dahulu Bu agar kegiatan kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Bu Novita. Iya Pak Karsi. Oke. Untuk Bapak-Bapak semuanya, sebelum IHT ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, putus ya Bu Novita ya Pak ya. Halo. Bapak Ya, Ibu, terima kasih Bu Novita karena sinyalnya agak bermasalah. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan IHT kali ini, sebelum kita mulai, saya berpesan terlebih dahulu ya karena kita online daring ya, jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu menjaga imun, menjaga iman dan selalu menerapkan protokol kesehatannya ya Pak Bu, karena kondisi yang seperti ini, apalagi kita darurat ini, PPKM ini, khususnya di daerah kami sangat luar biasa sekali lonjakan untuk COVID, maka dari itu pesan dari saya untuk tetap menerapkan prokes ya, begitu, agar kita semuanya sehat-sehat selalu dan dalam kesempatan IHT ini nantinya dapat ilmu yang bermanfaat. Baik Bapak Ibu, sebelum mulai saya akan mencoba dulu mengetes konsentrasi Bapak Ibu ya. Kan saya tes dulu, masih konsentrasi apa enggak? Baik. Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan ya, pertanyaan. Beni diberi uang oleh mamanya sebanyak 7.000. Uang tersebut disuruh untuk membelikan 1. Membeli lombok 1.500, 2. Membeli ketumbar 700, 3. Membeli bawang 900, 4. Membeli wortel 1.000, 5. Membeli permen 6.000. Berapakah kembalian yang diterima Beni? Ayo Bapak Ibu, Pak Budi, Pak Bangun, Bu Novita. Halo? 2.300 Pak. Berapa Pak? 2.300 Pak Bangun. Oke. Ya. Pak Budi? Halo Pak Budi? Bu Novita? Halo, halo? Apa suara saya tidak terdengar dengan bagus Pak? terdengar Pak. Wah, putus-putus ini sinyalnya. Iya, iya. Ayo Pak Budi, ini ada pertanyaan, kira-kira jawabannya apa? A, B, C, D, atau E? 1.500 Pak. 1.500, ya. Bu Novita? Halo Bu Novita? Baik, kita langsung jawab aja ya Pak ya. Jadi seluruh pembelanjaan yang dilakukan oleh Beni itu habisnya berapa Pak? 4.700 Pak. 4.700. Baik. Kalau uang 7.000 itu berarti kira-kira berapa Pak? Lembarannya contoh saja misalkan 2.000, 2.000, 2.000 dan 1.000 atau 5.000 dan 2.000. Ya. Contoh saja 5.000 dan 2.000 ya Pak ya. Ya. Kalau belanjanya habis 4.700, itu yang dikasihkan yang berapa Pak? Apa 7.000 dikasihkan semua?
Iya enggak Pak, 5.000 Pak. 5.000 lah. Berarti kembaliannya berapa Pak? 2.000 Pak. Hah? 2.000 Pak. 700. Kembaliannya 300. Kembaliannya 300 ya. Berarti Ya. jawabannya adalah C ya. Ini perlu konsentrasi lagi Pak. Ya, biar nanti Oh iya Pak, oke Pak, oke Pak. sudah paham ya Pak ya? Gini. Kembalian yang diberikan nih Pak, oke. Ya, uang yang diberikan karena habisnya hanya 4.700. Berarti yang diberikan kan 5.000. Ya, yang 2.000 enggak usah, habisnya cuma 4.700. Berarti kembaliannya itu hanya 300 Pak Bangun gitu. Oke Pak. Ya. Buat beli plastik, Pak. Plastiknya gratis Pak karena belanjanya di toko sebelah. Oke, baik Bapak Ibu. Demikian untuk ice breaking-nya. Selanjutnya adalah tentang pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup tumbuhnya budi pekerti, rasa, pikiran, roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan, jangan disertai perintah dan paksaan. Jadi pendidikan itu adalah apa istilahnya, pikiran, ya, rasa, budi pekerti yang muncul dari anak, dan semuanya itu tidak bisa diperintah secara paksa. Itu. Ini adalah kata-kata dari beliau Ki Hajar Dewantara. Lalu sebelum kita masuk ke tentang pendidikan, persamaan pendidikan zaman dahulu dengan zaman sekarang, yaitu adalah persamaan dan perbedaannya. Pendidikan zaman kolonial dan sekarang adalah zaman dulu. Tokoh pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara membuka pendidikan taman siswa dengan harapan dapat menjadi gerbang emas dalam pendidikan yang menjadikan manusia beradab. Lalu zaman kolonial hanya kalangan tertentu yang dapat mengenyam pendidikan. Namun untuk zaman sekarang siapa saja, seluruh rakyat dapat mengenyam pendidikan. Ini kita flashback dulu ke belakang Pak Bu. Jadi kita membedakan dulu antara pendidikan yang dulu, zaman dahulu dan sekarang. Jadi jelas di sini perbedaannya sangat berbeda ya. Apabila dulu itu ya hanya orang-orang tertentu atau mungkin orang-orang yang mampu. Namun untuk sekarang ini pendidikan itu semuanya untuk kebutuhan ya, sudah menjadi sebuah kebutuhan anak dimanapun. Mungkin yang miskin pun karena tidak ada alasan, yang beralasan tidak mempunyai biaya Pak, karena pemerintah pun juga sudah menggratiskan biaya sekolah. Ini. Lanjut, selanjutnya adalah tentang pengertian pendidikan. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidikan itu adalah untuk membuat anak, ya, membuat anak perkembangannya dan tumbuh kembangnya itu adalah biar berarti, ya, atau mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang masyarakat atau di masyarakat umum. Lalu ada pertanyaan, hanya tuntunan hidup, apakah pendidikan itu hanya tuntunan hidup Pak Bu? Jadi pertama kali harus diingat bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita, kaum pendidik. Anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Jadi seperti di awal tadi Pak Bu, bahwa dalam mendidik itu memang tidak bisa dipaksakan. Ya. Jadi seorang guru memang tidak serta-merta bisa memaksa keinginan peserta didik itu untuk
menjadi seperti apa pemikiran seorang pengajar itu atau seorang pendidik itu. Ini adalah apa ya? Jadi dimaksudkan di sini adalah bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan. Lalu perlukah tuntunan pendidikan itu? Nah, di sini meskipun pendidikan itu hanya tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak, tetapi perlu juga pendidikan itu berhubungan dengan kodrat, keadaan, dan keadaan setiap anak. Andai kata anak tidak baik dasarnya, tentu anak tersebut perlu mendapatkan tuntunan agar semakin baik. Anak yang dasar jiwanya tidak baik dan juga tidak mendapatkan tuntunan pendidikan, tentu akan mudah menjadi orang yang jahat. Anak yang sudah baik dasarnya juga masih memerlukan tuntunan. Tidak saja dengan tuntunan itu, ia akan mendapatkan kecerdasan lebih tinggi dan lebih luas. Akan tetapi dengan adanya tuntunan itu, ia dapat terlepas dari segala macam pengaruh jahat. Maksudnya apa Pak Bu? Jadi anak itu dasarnya itu adalah baik, sebenarnya baik. Namun ada juga anak yang mungkin terpengaruh dengan lingkungannya yang jahat sehingga anak itu bisa menjadi jahat karena pengaruh lingkungannya. Jadi di sini ada pertanyaan, apa yang menjadi kekuatan dalam menumbuhkan pendidikan yang memerdekakan di kelas? Terus yang kedua, apa implikasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara pada diri seorang guru? Hal-hal apa yang dapat kita kembangkan untuk bisa menumbuhkan pendidikan yang memerdekakan di kelas? Jawabannya adalah yang pertama, mempelajari karakter peserta didik sehingga kita tahu metode pembelajaran yang cocok. Seperti apa yang pas buat anak itu bisa menjadi sahabat kita, lebih bisa mengerti, memahami minat dan bakat peserta didik. Lalu pertanyaan yang kedua, dapat menjadi teladan bagi peserta didik dan guru dalam mendorong semangat peserta didik untuk mencapai keinginan dan cita-citanya. Terus pertanyaan yang ketiga, mengenal karakteristik dan potensi peserta didik, menerapkan konsep merdeka dalam proses pembelajaran dan capaian pembelajaran peserta didik sesuai dengan levelnya. Lalu, dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Kalau tadi adalah tuntunan Pak Bu, selanjutnya adalah dasar jiwa anak itu seperti apa. Ya. Yang dimaksud dengan istilah dasar jiwa yaitu keadaan jiwa yang asli, menurut kodratnya sendiri, dan belum dipengaruhi oleh keadaan di luar. Dengan kata lain, keadaan jiwa yang dibawa oleh anak ketika lahir di dunia. Ada tiga istilah Pak Bu, ada tiga istilah. Ketika anak itu lahir di dunia, yang pertama adalah anak yang lahir di dunia itu diumpamakan seperti sehelai kertas. Jadi putih bersih, belum ada apa-apa. Nah, ini ada istilah seperti ini. Terus yang kedua adalah aliran negatif. Ada istilah namanya aliran negatif. Jadi anak itu sudah membawa aura yang negatif, mungkin seperti pemikiran orang yang, oh ya, mungkin ada lahirnya hari apa, yang harinya itu tidak baik. Lah mungkin itu ada yang mengatakan itu adalah aliran negatif. Terus yang ketiga adalah aliran konvergenti teori. Di sini hampir sama dengan anak itu diumpamakan seperti selai kertas. Namun untuk yang konvergenti teori itu seperti kertas yang sudah ada tulisannya Pak Bu. Namun tulisan itu tidak jelas, kurang begitu jelas. Lah pada dunia pendidikan nanti anak itu akan diperjelas oleh pendidikan. Nah, dalam konteks ini adalah Bapak Ibu guru. Pastinya mau dibawa kemana tulisan ini nanti. Mau diperjelas seperti apa kertas itu nanti yang sudah ada tulisannya yang belum jelas tadi, mau dijelaskan ke arah mana. Ini Pak Bu, jadi ada tiga ya. Jadi ada tiga kriteria anak itu lahir di dunia ini. Ya, gitu.
Lanjut, yang selanjutnya adalah tabiat yang dapat berubah. Menurut konvergenti teori, watak manusia itu dibagi menjadi dua bagian, Pak Bu. Yang pertama adalah dinamakan bagian yang engitable, intelligible, ya, yakni bagian yang berhubungan dengan kecerdasan, angan-angan, pikiran, atau intelek, serta dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Jadi, yang pertama ini adalah berhubungan dengan kecerdasan kita. Jadi, angan-angan dan pemikiran anak itu, ya. Ini adalah watak manusia. Yang kedua adalah dinamakan bagian yang biologis, yakni bagian yang berhubungan dengan dasar hidup manusia, bios atau hidup, dan yang dikatakan tidak dapat berubah lagi selama hidup. Contohnya apa, Pak Bu? Yang pertama adalah sikap pemikiran, ya, sifat anak itu seperti apa. Nah, itu adalah bagian yang kedua. Sampai sini ada pertanyaan, Pak Bu, yang sudah saya sampaikan tadi. Sebelum nanti akan saya berikan pertanyaan kepada Bapak Ibu semuanya. Mau Belum, Pak. tanya, Pak. Iya, Pak. Kenapa sih pendidikan itu harus merdeka, Pak? Ya, baik Pak Bangun, terima kasih. Kenapa sih pendidikan itu harus merdeka? Ya. Merdeka atau merdeka belajar, Pak? Ya, baik. Kenapa harus itu, Pak? Nah, barangkali mungkin ini Bu Novita. Nah, Bu Novita mau jawab dulu nggak, Bu? Ayo ngelamun ini Bu Novita ini. Punya gambaran dulu nggak, Bu? Kenapa sih pendidikan itu harus merdeka? Ya, kan Ya, ini kalau menurut ya, saya tadi ngasih masukan sedikit nggih Pak nggih, kaitan dengan tadi yang sudah ditanyakan oleh Pak Bangun, kenapa pendidikan di Indonesia harus merdeka? Karena yang namanya merdeka itu kan berarti tidak mengikat peserta didik untuk mengikuti apa yang sudah kita rencanakan. Jadi di sini yang namanya merdeka berarti kan anak atau peserta didik diberikan kebebasan untuk berkreasi, untuk berpendapat, terus bagaimana peserta didik itu mau belajar, karena yang namanya belajar itu kan tidak hanya di satu lingkup saja, mereka bisa belajar di banyak hal. Jadi mereka bebas mencari ilmu, bebas mencari pengetahuan. Dan yang namanya merdeka itu berarti kan mereka tidak terkekang, gitu kalau menurut saya. luar biasa sekali Bu Novita, ya. Sangat-sangat luar biasa Pak Bangun. Bagaimana Pak Bangun? Wah, luar biasa jawabannya, Pak. Bener, udah jelas, Pak. Ya, jadi sudah disebutkan oleh Bu Novita. Intinya begini Pak Bu, dalam pendidikan berbasis merdeka ya. Jadi intinya guru itu tidak bisa memaksakan kehendaknya agar siswa itu mau mengikuti seperti apa yang dipikirkan oleh guru itu. Ya, seperti itu. Ini pengertian yang mungkin yang saya tangkap dari seperti yang disampaikan Bu Novita tadi. Baik Pak Bu, untuk pertanyaan satu saja. Ini pertanyaan rebutan Pak Bu. Silahkan nanti dijawab yang bisa, ya. Anak itu lahir itu pasti ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan berbeda. Namun pada kesempatan tadi saya sudah menyampaikan Pak Bu, ada 3 kriteria anak lahir itu ada 3 kriteria. Nah, coba Pak Bu masih ingat tidak? Coba disebutkan kriteria itu anak itu lahir seperti apa? Nah, monggo yang bisa. Kertas putih kosong, Pak. Ya, betul, yang satu, Saya Pak. jawab yang satu aja, Pak. Ya, 3-3-nya, Pak.
Ayo Pak bangun. Yang kedua apa Pak? Yang kedua itu yang terlahir memang dasarnya itu dari kayak misalkan tadi kayak yang disampaikan ke Pak Karsi itu kayak harinya itu salah kayak gitu Pak atau gimana gitu kayak orang Jawa itu. Ya, Berarti apa yang namanya itu ya aura tadi itu? negatif ya Pak ya. Aura negatif Oh Pak. iya auranya Pak, Aura negatif. Ya. aura negatif. Satu lagi apa Pak? Kalau yang Convergetic terakhir theory ya. itu, Ya. nah konvergetif itu ya betul. Ya, konvergensi teori Pencampuran. itu ya Pak ya. Ya, luar biasa. Ya, mungkin ingat-ingat dan tidak ingat ya Pak ya. Jadi eh, siswa atau anak itu lahir itu punya 3 kriteria itu. Jadi masing-masing anak itu berbeda. Ada yang mengatakan seperti kertas yang putih bersih. Lah, nanti tergantung Bapak Ibu guru mau menggambar, mau memberi tulisan seperti apa pada kertas itu. Namun yang kedua ini ada yang mengatakan bahwa itu adalah aura negatif ya atau kriteria negatif. Nah, mungkin seperti dikatakan anak yang tidak pas lahirnya mungkin di hari apa yang menurut orang tua itu enggak cocok. Dan yang ketiga adalah overgenti teori tadi, yaitu anak itu lahir sudah ada tulisannya namun belum jelas, masih lamat-lamat. Nah, nanti selanjutnya adalah Bapak Ibu guru akan memperjelas tulisan itu mau diarahkan kemana. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk IHT pada hari ini, pertemuan kali ini yaitu tentang pendidikan memerdekakan atau pendidikan merdeka. Saya kira cukup jelas ya Pak Bu ya. Jelas Pak. Jelas, baik. Apabila nanti ada pertanyaan bisa japri di WA ya Pak ya. Ya. Siapa? Siapa? Ya, itu. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semuanya yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti IHT ini. Kita lanjutkan selanjutnya adalah nanti besok tentang kurikulum pendidikan ya di hari ketiga. Baiklah, mari kita tutup kegiatan IHT ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama bagi yang beragama Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu, kurang lebihnya dalam saya menyampaikan materi ini mohon untuk dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Pak. Izin live Bapak. Pak, sama-sama.